اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا أهل البيت النبي، يا أهل الصفا والمناجاة، بخير من حبكم يظفر بما قد تمنى. في رضا ربي يمشي، في صباح ومنساه، يحصل مقاصده وما كان يرجى. كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة من المختار في أملكيا. يريد الخوض بيسكي بالكاس من ماء، خذ صافي مصفى دائم الوقيف محلا. طه طه حبيب القلب، والله من ساه يا سيد الرسول. مقبول الدعاء عند مولاه، يا سيد الرسول. مقبول الدعاء عند مولاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'in ni'mah, wassalatu wassalamu bi jami'i salawati kulliha adada ma fi ilmillah ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa man walah bi kulli lahzatin abadan bi kulli lisan li ahli ma'rifati billah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama kul islahul lahum khair wa in khalituhum wa in tukhalituhum fa ikhwanukum
Innallaha ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, wa asyara sababa wal wusta wa farrija bainahuma syai'a. Wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin irqaman lil jahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Nikmat-nikmatnya yang banyak kita lupakan, bahkan yang banyak justru kita manfaatkan untuk bermaksiat kepadanya. Akan tetapi berkat daripada majelis maulid sekaligus untuk memperingati, menyantuni anak yatim pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan petunjuk bagi kita sekalian, dan selalu memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang selalu diberikan nikmat agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Bupati Bulungan beserta wakil yang alhamdulillah dalam kesempatan ini sudi meluangkan waktu beliau berdua untuk hadir di tengah-tengah kita, dan tentu itu akan menambah daripada hikmatnya acara kita pada malam ini, dan kita doakan mudah-mudahan beliau berdua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan kemudahan di dalam memimpin dan membangun negeri yang kita cinta ini. Insya Allah apa yang Allah berikan kepada mereka juga diberikan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Kepala daripada Kementerian Agama Kabupaten Bulungan dan yang mewakili daripada Polres Kabupaten Bulungan, serta pengurus NU mulai dari PW yang kebetulan dalam hal ini diwakili Ustadz Abdul Manan sebagai khotib di PWNU Kaltara. Begitu juga yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Bulungan, saudara saya Sayyidil Hudri, dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Walhasil, tanpa kita sadari, semua kita yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang viral. Cuma kita tidak viral di bumi, viralnya di langit. Kenapa dibilang viral di langit? Karena bukan saja malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu riwayat dikatakan, saking bangganya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut nama kita satu persatu. Berkat daripada perkumpulan ini, Allah katakan kepada para malaikat, "Fashhadu ya malaikati." Saksikan wahai malaikatku. Disebut nama kita, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dianggap hamba oleh Allah. Kemudian Allah katakan, tidaklah mereka bergerak dari tempat itu kecuali aku ampunkan dosa mereka. Oleh karena itu, tidak mengurangi rasa hormat kami yang berada di atas ini, bukan berarti antum yang di bawah itu di bawah kami, tidak. Hanya saja kalau semua naik di sini tidak cukup. Nah, kalau kita semua ratanya sama, mungkin pikiran panitia nanti tidak kelihatan siapa yang sambutan, siapa yang ceramah. Nanti yang hadrah, yang mana yang main hadrah, mana yang bagus suaranya dan dikasih dah. Nah, maka dibuatlah pentas. Itu saja maksudnya, betul? Nah, oleh karena itu mudah-mudahan sebenarnya ini termasuk nikmat Allah. Bahkan dikatakan seorang ulama, Al-Habib Umar bin Habib mengatakan ini dinamakan nikmat khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah bagikan nikmatnya kepada siapa saja. Jadi Allah bagikan nikmatnya kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang ahli maksiat. Betul tidak diberi nikmat? Betul. Mereka diberi rezeki, diberi kesehatan, diberikan nikmat umur.
karena nikmat itu semua tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi ada satu nikmat, dikatakan beliau bahwa nikmat itu khusus Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dia cintai saja, yaitu nikmat agama. Bayangkan sampai dipasang pengumuman, saya dengar katanya ada di Pelabuhan Sepit sana katanya. Yang datang ya alhamdulillah. Ini andanya, artinya kita yang hadir ini adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, dan ini merupakan nikmat yang agung. Mudah-mudahan kita dapatkan sampai di akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, wabil khusus Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bulungan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul dalam rangka peringatan untuk menyantuni anak yatim. Saya sangat apresiasi sekali, karena memang harusnya seperti ini. Jangan nanti malam 10 Muharram baru dibuat. Biasanya orang 10 Muharram baru dibuat mengingatkan orang, nanti terlambat karena habis acara malam orang pulang tidur, besoknya lupa. Lupa nyantuni anak yatim. Nah, kemudian kalau dibuat seperti ini masih berapa hari? 3 hari kurang lebih. Nah, ini untuk mengingatkan kita bagaimana kemuliaan bulan Muharram dan bagaimana kemuliaan orang-orang yang memuliakan anak yatim piatu. Tadi di dalam Al-Quran sudah dibacakan oleh qori kita Ustaz Radiansa, juga saya baca di dalam mukaddimah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 220. Allah katakan fid dunya wal akhirah. Di dalam tafsir Wajih mengatakan bahwa maksudnya berbuatlah kebaikan di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Di antaranya ternyata kalau untuk berbuat kebaikan di dunia itu ada juga yang namanya menyantuni anak yatim. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bertanya wa yas'alunaka 'anil yatim, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad bagaimana tentang perkaranya anak yatim. Karena perkara ini sudah ada bahkan sebelum zaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala katakan, kul islahul lahum khair. Berbuat baik kepada mereka itu adalah suatu perkara yang baik. Karena dulu kalau belum datang Islam, orang anak yatim ditinggal orang tuanya sudah, artinya dia bakalan menderita. Karena sebelum datangnya Islam, yang namanya rahmat kasih sayang itu belum ada. Belum ada yang namanya peduli dengan orang lain, kecuali mungkin keluarganya. Nah, bagaimana kalau orang yang meninggal dunia itu dia meninggalkan anak dan dia itu adalah orang sebatang kara? Bagaimana nasib anak-anaknya? Ya jadi gembel. Datang Islam mengajarkan bahwa berbuat baik kepada anak yatim itu adalah suatu perkara baik. Bahkan Allah katakan wa in tukhalituhum fa ikhwanakum. Kalau kalian bergaul, maksudnya itu jangan cuma menyantuni, kita ambil anak yatim itu kita pelihara, bawa ke rumah, dijadikan anggota keluarga. Allah katakan fa innahum ikhwanukum, mereka itu adalah saudaramu. Jadi memang apakah kita tidak pernah muncul pertanyaan, apakah kita cuma menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram saja? Kemudian bagaimana dengan bulan lainnya? Tadi alhamdulillah dikumpul 30-an juta. Kira-kira tuh berapa banyak anak yatim di Bulungan? Kalau dibagi cukup tidak sampai 10 Muharram yang akan datang? Tidak bakalan cukup. Nah, kemudian kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan di 10 Muharram menyantuni anak yatim, khususnya di bulan Muharram? Karena beliau tahu kita yang nama manusia ini selalu lupa. Paling tidak setahun sekali lah ingat menyantuni anak yatim. Kalau di bulan Muharram pun juga kita tidak ingat anak yatim, apalagi di bulan lain. Betul? Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini jangan sampai terlewatkan dan kita tidak ada mengeluarkan sedikit pun harta untuk menyantuni anak yatim. Yang sering kita dengar itu, kalau mengusap rambut anak yatim itu bilang diangkat derajat, bukan bilang lagi, itu hadis Nabi. Yang mengusap rambut anak yatim, seberapa banyak rambut diusap, sebanyak itu derajatnya diangkat. Oh, kalau gitu cari anak yatim diusap-usap rambutnya sampai kesal tuh anak yatim. Bukan itu maksudnya. Diusap, disenangin hatinya, dibuat senang, dia gembira. Kalau cuma diusap-usap rambut saja, kira-kira gembira nggak dia? Nggak, bahkan enggak. Ada juga masukkan di kantongnya, kemudian diusap, dia merasa disayangi. Nah, baru kita dapat derajat yang dikatakan Nabi, sebanyak rambut yang diusap itu, sebanyak itu derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau berdiri begini paling lama setengah jam. Karena kram. Nah, Bapak Beb, bagus juga Beb, biar kita cepat pulang. Oke, kalau begitu setuju. Karena besok bukan hari libur. Ya Pak Bupati. Ya, setengah jam cukup karena memang kemampuan otak manusia itu paling lama 20 menit dia itu bisa fokus. Yang sisanya itu mengambang. Jadi kalau ceramah sampai sejam, 2 jam tuh nggak ada cerita itu. Apalagi orang sekarang kalau sudah ada ceramah itu habis ceramah yang diceritakan apa? Bukan ilmunya, lucunya yang diceritakan. Oh lucu Ustaz Abdul Somad. Oh lucu Kiai. Oh. Nas'alul afiyah wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin di situ dikatakan bahwasanya ada kurang lebih 12 macam amalan yang bisa kita amalkan di bulan Muharram, khususnya di 10 Muharram. Jadi saya sangat apresiasi kepada panitia membuat acara ini supaya nanti 10 Muharram insya Allah ini bisa kita amalkan. Yang pertama yaitu puasa. Woi, berapa hari Bing? Puasanya kalau ikut hadis Nabi, makhumnya tolong panitia ditertibkan sedikit adik-adik kita di depan supaya acara kita bisa berjalan dengan khidmat. Makhumnya ketika Nabi mengatakan bahwa puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram, berarti puasa selama bulan Muharram hukumnya sunnah. Paling tidak kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Wih banyak juga Bim. Dikurangi lagi. Paling tidak tanggal 10 Muharramnya. Ada nanti hari Kamis, Senin Kamis. Wih banyak Bim. Ayamul Baitnya Bim 3 hari. Masuk banyak juga Bim. Sudah 10 Muharram saja. Hanya saja sejarah daripada puasa 10 Muharram yang awalnya dulu dikerjakan oleh umat Yahudi. Ketika Nabi SAW tanya, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Mereka katakan hari ini Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan Allah daripada kerjaan Fir'aun. Kalau begitu kata Nabi, kami yang lebih berhak, lebih pantas berpuasa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk berpuasa di 10 Muharram. Kemudian karena tadi ada hadis mengatakan untuk supaya menyelisihi kaum Yahudi, maka disunnahkan kita menyempurnakannya puasa juga di hari Tasu'a 9 dan 10 kemudian 11. Kalau tidak mampu 3 hari 9 sama 10. Tidak mampu 9 10 10 sama 11 sama aja 2 hari juga. Tidak mampu juga tanggal 10-nya jangan ditinggal. Kenapa? Karena dikatakan orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram banyak sekali faedahnya, keutamaannya. Bahkan dikatakan dia akan diberikan Allah pahala 1000 malaikat. Bu, tahu nggak malaikat itu kalau ibadah bu, tidak ada putus-putusnya. Malaikat tidak ada haidnya, tidak ada makannya, tidak ada minumnya, tidak ada tidurnya, sepanjang waktu ibadah. Kira-kira berapa pahala 1000 malaikat itu? Satu malaikat saja berapa pahala? Ini berikan 1000 pahala malaikat. Bahkan dikatakan juga mendapat pahala 10.000 orang yang mati syahid. Coba lihat kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perang di jalan Allah belum tentu dapat kemuliaan orang yang mati syahid. Karena di dalam riwayat dikatakan ada orang nanti di hari kiamat dilemparkan, disuruh Allah perintahkan lemparkan ke dalam neraka. Protes dia. Ya Allah, kenapa aku dilempar ke neraka? Bukankah aku ini mati syahid? Aku mati di medan perang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Betul. Tapi ketika kau ikut berperang, niatmu hanya supaya kau dibilang orang pemberani, dan itu sudah kau dapatkan. Nah, tapi kita umat Nabi Muhammad cuma puasa di 10 Muharram dapat kemuliaan 10.000 orang yang mati syahid. Jadi rugi sekali orang yang tidak berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kalau saya tidak salah pas kena hari Jumat. Kemudian kalau kena hari Jumat bagaimana? Tidak boleh puasa hari Jumat saja. Paling tidak ambil satu Jumatnya. Kalau mau disempurnakan sunnahnya Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kurang daripada sempurna minimal Kamis sama Jumat atau Jumat sama Sabtu.
Jadi ini yang paling utama yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, khususnya di 10 Muharram, yaitu yang pertama adalah berpuasa. Yang kedua, berapa banyak Bib? Ada 12. Banyaknya. Saya akan pilih-pilih lah yang mana yang penting, semuanya penting, yang kira-kira bisa kita amalkan lah, yang lebih mudah. Yang kedua yaitu tadi sudah saya sebutkan, termasuk mengusap kepala anak yatimnya. Cuma tadi jangan lupa, jangan cuma ngusap aja, nanti dongkol anak yatim. Nah, senyumnya anak yatim, dia kalau cuma digosok-gosok aja nggak bakal senyum dia. Kalau ada yang dimasukkan di amplopnya baru dia senyum. Nah, kalau mau dia senyum jangan cuma diusap kepalanya, ada juga yang dikasihkan hadiah untuk dia. Biar kita nggak ngusap kepalanya, kita masukkan saja di kantongnya, sudah senyum dia, sudah kita dapatkan kemuliaan itu. Nah, diantaranya lagi yaitu termasuk bersedekah. Imam Tabarani mengatakan sedekah di bulan Muharram pahalanya 70 kali lipat, apalagi itu sedekah kepada anak yatim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus di 10 Muharram membuat jamuan makan untuk anak yatim dan keluarganya. Maksudnya anak yatim diundang sama ibunya. Nah, cuma hati-hati, ingat ayatnya jelas di dalam Al-Quran. Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan. Karena ada juga orang bikin ngumpul anak yatim supaya banyak dapat sumbangan. Hati-hati, Allah maha mengetahui. Makanya dikatakan di dalam ayat itu bahwasanya lalau Allah la'anatakum, kalau Allah menghendaki, Allah bisa membuat orang yang menyantuni anak yatim itu menderita. Kenapa? Tentu saja kita yang tadinya cuma anak 2, istri 1, tanggungan cuma 3 sama diri sendiri, ambil anak yatim 2 orang, kan nambah berat. Tapi kata ini mengisyaratkan bahwa kalau kita mengambil anak yatim kita pelihara di rumah, itu tidak akan memberatkan kita. Kenapa? Karena dia ada rezekinya sendiri. Bahkan berkat dengan kehadiran anak yatim di rumah itu menyebabkan rezeki kita ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan di dalam riwayat dikatakan rumah yang paling baik di kalangan kaum muslimin, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim kemudian disia-siakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian banyak lagi keutamaan sedekah di bulan Muharram. Kenapa Beb? Karena bulan Muharram itu adalah termasuk syahrullah, bulannya Allah, bulan haram, yang mana saking mulianya bulan itu bahkan umat Islam dilarang berperang pada saat itu. Ada 4 bulan. Siapa yang bisa sebut? Nanti dapat hadiah dari panitia. Tapi ayo, bulan yang pertama bulan Muharram. Dzulqa'dah. Ya, satunya lagi Bu, Januari. Bulan apa Bu? Sudah dijawab, bulan Rajab. Kurang 1 Bu ya, 3, berarti hadiahnya setengah lebih, nanti minta sama panitia. 4 bulan ini dinamakan bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Salah satunya adalah bulan Muharram, awal tahun daripada tahun Islam. Dan salah satu keistimewaannya, rahasianya, kenapa di sini kita disuruh berbuat baik, berbuat kebajikan di dalam bulan ini, supaya kita mengawali tahun itu catatannya pun juga dengan catatan amal soleh. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan di dalam kitab I'anatul Talibin ada 12, diantaranya akan saya bawakan malam ini. Yang kemudian yang berikutnya yaitu sedekah, khususnya sedekah kepada anak yatim. Sedekah kepada anak yatim kemuliaannya lagi diantaranya sama dengan kita sedekah sepanjang tahun. Bayangkan, kita sedekah sekali sama anak yatim di bulan Muharram, khususnya 10 Muharram itu, pahalanya sama dengan kita bersedekah 1 tahun. Dan itu akan menyebabkan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat mengatakan siapa yang bersedekah di bulan Muharram ini pada anak yatim sama dengan dia bersedekah memberi makan kepada umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya, dan seluruhnya kenyang. Sanggup nggak kita sedekah untuk semua orang Islam, umat Nabi Muhammad? Sanggup? Nggak sanggup. Tapi keutamaannya kita bisa dapat
Dan ini berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Hanya dengan memberikan sedekah kepada anak yatim, maka sama dengan kita bersedekah kepada umat Nabi Muhammad, memberikannya makan dan semuanya menjadi kenyang. Artinya sempurna sekali pahala daripada ganjaran sedekah di bulan Muharram kepada anak yatim. Masih banyak lagi di antaranya dapat jaminan perlindungan dari azab neraka, kemudian juga dijamin masuk surga. Banyak sekali di dalam riwayat-riwayat disebutkan ala kulli hal wal hasil, jangan sampai terlewat bulan Muharram ini, khususnya 10 Muharram nanti kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Cari anak yatim yang orang lain ke keluarga, Beb. Kalau ada, utamakan keluarga. Kenapa? Bersedekah kepada keluarga, apalagi dia yatim, itu ada 2 kebaikan, karena dapat pahala sedekah dan dapat pahala mempererat silaturahmi. Jadi kalau mau sedekah yang utama keluarga, tidak ada yang yatim, Beb. Tidak usah lah, jangan cari anak lain, anak yatim lain. Nah, kemudian ada lagi ibadah, cuma ini agak berat mungkin, tapi kalau dijalankan insya Allah bisa. Baca surah Al-Ikhlas 1000 kali selama bulan Muharram. Oh banyaknya, tidak banyak, dicicil 100 malam, 10 hari selesai. Ya selesai. Mungkin tidak sampai setengah jam. Kalau ibu-ibu nonton sinetron sampai 2 jam tuh. Tidak lama katanya, kurang lagi katanya. Yang buka handphone kadang 2 jam 3 jam tidak lama, sehari lagi malahan. Nah, oleh karena itu sempatkan kalau dapat dicicil. Kemudian disunnahkan juga di bulan Muharram potong kuku. Ini dinamakan hasol fitrah. Banyak daripada hasol fitrah, potong kuku, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, kumis dirapikan. Tapi merapikan kumis ini di batasnya ini. Jangan jangan digundul, jangan. Sunnahnya dirapikan. Batasnya ini di batasnya. Garis bibir. Kalau jenggot dirapikan bagaimana? Kabat satu ini. Ini sunnahnya. Satu ini. Kalau panjang boleh kan? Boleh kalau bisa memelihara. Jangan panjang berewok, jelek juga nanti modelnya. Segini. Hasol fitrah namanya. Ini disunahkan setiap hari Jumat. Nah, hari Jumat saja kita sudah mendapatkan kemuliaan kesucian, dan apalagi ditambah dengan kemuliaan bulan Muharram, tentu kebaikan yang berlipat ganda. Masih banyak lagi diantaranya puasa, sedekah, ziaratul marid, ziarah orang sakit. Oh ada teman saya di rumah sakit, pergi ziarah. Bagaimana kemuliaannya? Dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya orang yang menziarahi orang yang sakit di bulan Muharram ini qurrabatul jannah. Apa itu ya Rasulullah? Dia seperti sedang memetik buah-buah surga. Kemuliaannya, dia seperti memetik buah-buah surga. Memang di dalam tafsir dikatakan buah surga itu bisa dipetik orang yang berdiri, orang yang duduk, bahkan orang yang baring pun bisa memetiknya. Karena pertanyaan berarti pohon di surga itu pendek-pendek? Oh enggak, pohonnya tinggi, cuma karena kemuliaan yang Allah berikan, nanti orang di dalam surga dia sementara baring kepingin makan buah apel, dahannya apel yang datang sama dia, tinggal dipetik. Ini kalau di dalam tafsirnya. Nah, kemuliaan ini sudah bisa kita dapatkan di dunia. Kapan? Kalau kita menziarahi orang sakit di bulan Muharram. Jadi cari-cari, nggak ada yang sakit, Beb, saya sakiti dulu deh, Beb, kalau saya ziarahi. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ala kulli hal, setelah kita mendengar bahwasanya memuliakan anak yatim dan kemuliaan bulan Muharram, sekarang apakah tidak muncul di pertanyaan kita, apa bulan Muharram ini kita cuma ingat anak yatim? Apakah tidak ada keutamaan memuliakan orang tua hilang di bulan Muharram? Tidak. Seperti yang saya katakan di awal bahwasanya salah satu hikmahnya mungkin untuk mengingatkan kita umatnya yang selalu lupa, sehingga paling tidak setahun sekali kita ingat untuk menyantuni
anak yatim. Tapi bukan berarti kita melupakan berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan bakti kepada kedua orang tua di luar Muharram saja luar biasa balasannya, apalagi itu di bulan Muharram. Saya Bapak Ibu sekalian, setiap saya ingat ini Pasar Induk, saya itu selalu terkenang almarhum Habib Muhammad Bilbagi. Kalau tadi Pak Bupati kira saya Bilbagi, itu bukan beliau tersalah. Kenapa? Itu beliau tersalah karena beliau ingat dulu Rais Suriah itu Habib Muhammad Bilbagi. Saya punya kakek, paman saya, kakek saya. Nah, beliau meninggal setelah kurang lebih 3 bulan kita dilantik. Tapi beliau sudah tahu sebelum kita dilantik, sebelum pelantikan, beliau datang ke pondok 2 kali. Dia bilang, Abdurrahman, ente saya angkat jadi wakil. Saya bilang, saya nggak mau Ustaz. Nah, dia bilang, kenapa tidak mau? Saya mau ngurus pondok saja, saya bilang. Karena pondok ini belum masih banyak yang harus dibenahi. Dia bilang, jangan Abdurrahman, ente yang angkat jadi wakil saya, supaya kalau saya tidak ada nanti ente yang ganti. Jadi dia sudah macam tahu dia tidak bakal sampai selesai. Jadi begitu 3 bulan setelah dilantik, beliau wafat. Nah, kemudian mau saya ganti. Makanya tadi Pak Bupati tadi salah ingat, saya Bilbagi. Jadi Bilbagi itu Rais Suriah yang dulu, Habib Muhammad bin Ahmad Bilbagi. Nah, beliau ini bercerita di majelisnya kami. Beliau katakan bahwa beliau ada satu orang datang sama beliau bercerita. Katanya, Bib, rupanya betul kalau kita kirim doa sama orang yang sudah mati itu Bib sampai. Saya bilang, dari mana kau tahu? Apa sebabnya? Saya mimpi Bib, tadi malam saya mimpi, saya lihat orang di dalam kubur itu, dan itu orang-orang yang saya kenal. Mereka rebutan Bib, katanya. Rebutan. Nggak tahu saya apa yang mereka rebutan. Tapi ada satu dia nggak ikut rebutan Bib. Saya tanya dia bilang, kenapa ente nggak ikut sama mereka? Oh tidak, saya punya kiriman khusus katanya. Dari mana kiriman khususnya? Dari anak saya dia. Kemudian dia kenal ini yang dia lihat dalam mimpi, dia kenal. Dia cari, ternyata anaknya kerjanya di Pasar Induk sini. Tapi saya nggak tahu orangnya mana. Kerja di Pasar Induk sini. Dia datangi, dia tanya. Dia bilang, apa amalan ente? Yang ente selalu kirim untuk orang tua ente katanya. Dia bilang, saya tidak punya amalan khusus, cuma saya kalau lagi nunggu pembeli, dia bilang, saya baca Quran, saya niat pahalanya untuk almarhum bapak saya. Nah, jadi ini salah satu bentuk daripada bakti kita sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena jangan sampai seperti yang diceritakan oleh orang-orang soleh yang terdahulu, bahwa sang ayah itu bertanya kepada Munkar dan Nakir, wahai Munkar dan Nakir, kemarin malam kubur saya terang, harum, kemudian luas rasanya. Tapi kenapa tadi malam kubur saya terasa sempit, gelap, dan berbau busuk? Apa kata Munkar dan Nakir? Yang kemarin malam itu, katanya, saya dapati ada di antara anakmu yang mendoakan. Yang tadi malam saya dapati satu pun anakmu tidak ada yang mendoakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan ayat itu tapi lupa kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dikatakan para ulama, kalau ada orang berdoa sehari cuma 1 kali, atau katakan setiap sholat, habis sholat dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya, itu kalau dia tolabul ilim itu masih suul adab. Jadi berapa kali makanya itu disunnahkan kalau habis azan kita berdoa setelah baca doa azan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, dan seterusnya. Atau yang mau lebih top lagi, setiap malam sebelum tidur ambil tasbih. Hadis doa lil mu'minin wal mu'minat 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 99 kali. Pas ke 100 kalinya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena setiap kita berdoa untuk orang tua kita 1 kali, 1 dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Apa masa kita cuma mau mendoakan sehari cuma 5 kali? Padahal orang tua kita waktu hidupnya mau tidak mau dia melakukan yang haram supaya bisa untuk masih makan anaknya. Kenapa sekarang kita tidak mau berkorban untuk mereka, padahal tidak mengeluarkan biaya dan tenaga yang banyak, cuma cukup dengan berdoa dengan hati yang ikhlas,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau mau dirubah lagi diajarkan oleh Tim Salim Asyatiri Galbul Harim, beliau katakan kalau kita berdoa untuk orang tua kita, kakek kita, ayahnya dan seterusnya, Rabbighfirli wa liwalidayya, itu dapat ayah kita, ayahnya, ibu kita, kedua orang tuanya, kedua orang tua, terus sampai ke atas. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau Rabbighfirli wa liwalidayya saja, dua orang tua kita saja. Tapi kalau Rabbighfirli wa liwalidayya, orang tuanya dan seterusnya dapat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memasukkan kita dalam kelompok hamba-hambanya yang selalu mendapatkan hidayah dan petunjuknya, serta memasukkan kita ke dalam kelompok umat Sayyidina Muhammad yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Dan juga mudah-mudahan Allah selalu memasukkan kita ke dalam golongan hamba yang dicintainya, yaitu orang-orang yang selalu diberikan nikmat agama. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita sekalian dan merubah keadaan kita kepada keadaan yang baik, dan kita niatkan kegiatan acara ini sebagaimana niatnya aslafun sholihin wa masyayikhina fid din wa ala manawar rasulillah wa ala jami'inatin sholihah bi khairin wa lutfin wa afiyah fid din wa dunya wal barza wal akhirah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shigharan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min khiyari ummati sayyidina Muhammad ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa ziyadatan fid din wa barakatan bil umur wa sihhatan fil jasad, sihhatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim wa nabiyyikal amin ya Allah ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa ya rahimal masakin wa ya mujibas sa'ilin nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil barzakh hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maulana ya sami' qul du'ana birahmatika ya rab la taghta rajana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahul musta'an wa ilahi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.